memanfaatkan pelayanan, termasuk uang persembahan untuk kesenangan keluarga, kesenangan pribadi, untuk beli mobil mewah, rumah, dan lain-lain, dan tidak digunakan untuk pelayanan. Kalau dikatakan bahwa itu dinikmati manusia, tentu tidak semua pendeta begitu. Ada juga pendeta yang tidak mengambil kolekte sama sekali, karena dia juga sudah bekerja, punya usaha, keluarganya punya usaha, lalu uang digunakan untuk pelayanan semua. Adapun bagaimana pengelolaannya ya tergantung. Salam saudara, senang kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 1163. Saya didampingi oleh Ibu Aditya. Shalom Pak Eras. Ya, oke, ayo. Baik, dari seorang wanita berusia 22 tahun, single, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, saya mau bertanya, bagaimana transisi dari poligami ke monogami berdasarkan Alkitab? Maksudnya ini historisnya atau persoalan individu ya? Mungkin historisnya kali ini. Bagaimana transisi dari poligami ke monogami berdasarkan Alkitab? Kita harus percaya dan tahu bahwa pada dasarnya the setting awal, the first setting, itu perkawinan itu monogami. Tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat yang standar ideal menjadi tidak ideal ketika praktek poligami dilakukan. Sejak keturunan Kain, sejak awal sudah terjadi praktek poligami. Nah, kapan berpindah ke monogami? Nah, perlu diketahui bahwa kalau Kristen monogami, sedangkan Yahudi belum tentu masih monogami. Jadi sejak Yesus mengajarkan Injilnya, kita dibawa kepada kesempurnaan, dikembalikan kepada first design, first setting, first planning, monogami. Oke, cukup ya? Ya. Oke, baik. Berikutnya, dari seorang wanita berusia 55 tahun, sudah menikah, dengan 2 anak di Jawa Barat, salah satu jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras, sejak suami saya berselingkuh tahun 2009, suami sering berlaku kasar dan keras terhadap saya. Belakangan ini dia malah menuduh saya berselingkuh dengan duda tetangga dekat rumah. Bukan hanya itu, dia bahkan sering membentak, mengucapkan kata-kata yang kotor, ngawur, dan emosi yang berlebihan untuk hal yang tidak saya lakukan. Saya malu dengan tetangga dan selama ini tidak pernah cerita kepada siapapun, termasuk anak-anak. Padahal saya selalu tertekan karena mengalami kekerasan verbal. Suami saya juga mengatakan bahwa saya perempuan yang tidak benar dan sudah dilecehkan oleh duda tetangga. Padahal itu tidak benar, Pak. Saya mendengar nasihat Bapak setiap hari untuk diam dan tetap melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Saya juga mendoakan suami supaya hatinya dijamah Tuhan dan menghargai saya sebagai istri. Dia juga suka berutang dari dulu hingga sekarang dan masih punya utang sama ipar. Saya sakit skoliosis, Pak, kelainan pada tulang belakang ya. Jadi suka menyerupai bentuk huruf S. Suami lebih suka berpergian daripada mengerjakan sesuatu di rumah. Di setiap minggu rajin ke gereja, tapi saya tidak mengerti apa yang merasukinya. Berdosakah saya, Pak, kalau di hati saya sudah tidak ada lagi cinta, tapi tetap menghormatinya sebagai suami? Kalau saja saya masih punya ayah seperti Bapak, saya pasti sudah pulang ke rumah. Minta doanya juga supaya saya sembuh, baik fisik maupun mental. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Usiamu sudah 55 tahun. Anak-anakmu tidak mungkin tidak tahu. Karena anak-anakmu pasti sudah usia di atas 25 tahun. Lalu kamu mengatakan bahwa kamu mencoba untuk menyembunyikan dari anak-anak. Anak-anakmu tahu, pasti tahu. Kamu sudah diam dan tetap melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabmu. Hanya itu belum selesai. Artinya diam kamu belum cukup. Kamu harus diam terus sampai Tuhan menghajar dia. Ya. Kamu jangan berhenti diam. Kamu diam saja
sakitmu skoliosis, Tuhan akan sembuhkan. Masa Pak? Ya, Tuhan itu berkuasa. Keadaan kamu malang dan Tuhan tidak beruntung dengan memberikan keadaan kamu sakit seperti ini. Kamu minta kesembuhan, Tuhan bisa dan pasti menyembuhkan. Asal kamu juga berusaha untuk berobat, artinya kamu olahraga, kamu pergi ke kolam renang. Ini kalau renang bisa. Bisa. Seperti jemaat di sini, seorang aktivis, dia hanya membiasakan diri berenang, sembuh kok. Kamu melakukan itu. Lalu mengenai kamu malu dengan tetangga, enggak usah malu. Suamimu yang mempermalukan dirinya, kamu tidak perlu malu. Tapi dari tulisan ini, kamu belum teduh. Jiwamu itu masih memberontak. Kamu belum benar-benar diam. Mulutmu diam, hatimu tidak diam. Ini yang tidak boleh. Kau belajar dewasa, diam mulut, diam di hati. Teduh. Oleh sebab itu doa pagi bersama saya, mendengarkan khotbah saya terus, jangan berhenti. Amin. Oke, teruskan. Baik, dari seorang wanita berusia 19 tahun di Sumatera Utara, merupakan jemaat GSKI. Shalom Bapak Rohaniku, izin bertanya, apakah memberikan persembahan termasuk ibadah? Ada seseorang yang mengatakan bahwa persembahan bukan ibadah, karena semuanya juga untuk manusia dan dinikmati manusia. Tuhan tidak memperoleh keuntungan apa-apa dan Tuhan tidak butuh persembahan, baik berupa uang maupun barang. Karena yang Tuhan inginkan adalah manusia bertobat dan kembali kepadanya. Apakah menurut Bapak pernyataan orang tersebut benar? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada benarnya jika memang pendeta memanfaatkan pelayanan, termasuk uang persembahan untuk kesenangan keluarga, kesenangan pribadi, untuk beli mobil mewah, rumah, dan lain-lain, dan tidak digunakan untuk pelayanan. Sehingga percuma persembahan itu. Tetapi yang memberi persembahan tentu jika dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan berkati. Kalau dikatakan bahwa itu dinikmati manusia, tentu tidak semua pendeta begitu. Ini ceroboh. Sebab ada pendeta-pendeta yang serius, memang dia juga menggunakan untuk kehidupannya. Tetapi benar-benar dia menggunakan secara proporsional dan yang lain betul-betul untuk pelayanan. Ada juga pendeta yang tidak mengambil kolekte sama sekali. Karena dia juga sudah bekerja, punya usaha, keluarganya punya usaha. Lalu uang digunakan untuk pelayanan semua. Kalau tidak memberi persembahan, itu keliru. Karena gereja membutuhkan biaya operasional. Listrik, full timer, membayar pemain musik, dan lain-lain. Ya kan? Persembahan harus tetap diberikan. Adapun bagaimana pengelolaannya ya tergantung dari pendetanya lah. Ya, oke, teruskan. Baik, Shalom dari seorang wanita berusia 52 tahun, menikah dengan 2 anak di Jakarta, jemaat GSKI juga. Shalom Pak Eras, anak pertama laki-laki saya berusia 21 tahun, baru lulus S1 dan sudah bekerja. Saat ini dia memiliki pacar usia 20 tahun dan masih kuliah. Mereka sudah pacaran kurang lebih 1 tahun dan ternyata mereka sering ribut karena ada kecemburuan karena pacarnya terlalu posesif. Kalau mereka ribut, kami stres Pak, tapi bila sudah damai, terasa nyaman lagi dan pacarnya ini beragama Katolik. Kita sebagai orang tua dari kedua belah pihak sudah dilibatkan dalam pertengkaran mereka agar memberikan solusi untuk hubungan mereka. Bagaimana menurut Pak Eras tentang hubungan mereka ini? Apa perlu diteruskan atau putus? Saya sebagai orang tua hanya bisa membantu dalam doa agar anak saya diberi jodoh yang sesuai kehendaknya, kehendak Bapa maksudnya di sini. Kehendak Allah ya. Saya juga selalu mengingatkan bahwa lebih baik putus apabila sering bertengkar daripada dilanjutkan ke jenjang pernikahan bisa lebih repot lagi. Terima kasih Pak Eras atas jawaban. Dunia kita ini sudah rusak sampai tidak ada standar apa itu berpacaran, apa itu memilih teman hidup.
Jadi berpacaran seperti kebutuhan mutlak untuk seorang yang sudah mulai di atas umur 17 tahun. Ini rusak. Kalau anakmu usia 21 tahun, kira-kira menikah atau umur berapa? Pacaran itu 2-3 tahun cukup mestinya. Mestinya pacaran yang tepat itu kalau pria usia 25 tahun, 24 tahun baru pacaran. Sebab selama lulus sekolah sampai usia 25 tahun pacaran itu, ini idealnya ya, pria mempersiapkan masa depan untuk keluarganya. Memang ini tidak mutlak, tetapi idealnya. Kalau menurut saya usia 21 tahun belum. Ini untuk kamu ya, untuk anakmu laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan memang lebih muda, enggak apa-apa. Nah, mereka itu ribut karena mereka belum dewasa. Belum matang. Jadi memang itu hal yang wajar. Tetapi kalau pacaran sudah dimulai dengan keributan seperti ini, nanti kalau menikah jangan dipikir bakal rukun. Pacaran saja ribut, apalagi setelah menikah. Sepacaran tidak ribut aja setelah menikah jadi ribut. Sampaikan nasihat saya, jangan pacaran dulu. Ya, studi dulu, karir dulu. Itu aja jawaban saya. Iya, Cukup. baik. Terus. Selanjutnya, dari seorang pria berusia 24 tahun, single di Jawa Barat, Jemaat GSKI Bekasi. Shalom Pak Eras, saya mau bercerita tentang peliharaan saya yang hilang di tanggal 14 Agustus. Saya dan keluarga sudah berusaha mencarinya, tetapi tidak ada hasil. Lalu teman saya menyarankan untuk menggunakan jasa Animal Communicator atau ANCOM. ANCOM adalah jasa berbicara dengan hewan, baik dalam kondisi sehat, sakit, maupun meninggal. Bahkan untuk kasus hilang pun, ANCOM dapat mengarahkan hingga ketemu atau memberitahu pet kita masih hidup atau sudah mati. Teman saya pernah menggunakan jasa ANCOM ini saat anabulnya hilang dan terbukti petnya ketemu sesuai arahan ANCOM. Tetapi saya belum berani Pak untuk menggunakan jasa tersebut. Jika saya menggunakan jasa itu, apakah saya berdosa Pak? Mohon dibantu jawab ya Pak. Saya tidak yakin animal communicator ini ilmiah. Bisa diverifikasi ala sains. Saya lebih curiga menggunakan kuasa mistik. Mistik ya. Ya, saya lebih cenderung begitu. Seberapa sih ruginya kamu kehilangan pet kayaknya ya? Iya, binatang peliharaan. Daripada kamu memanggil seorang ANCOM dan ternyata dia ada unsur okultismenya. Nanti celakanya lebih banyak. Betul nggak? Iya Pak. Saya tidak menuduh loh ya. Saya hanya tidak tahu. Tapi dari pengertian saya selama ini, manusia tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk bicara dengan binatang atau komunikasi seperti manusia komunikasi dengan manusia. Binatang punya bahasa gestur, tapi bahasa misalnya begini, guk, artinya aku minta makan, nggak mungkin. Karena dia tidak punya simbol bahasa. Betul nggak? Tapi kalau dia lagi ketakutan, itu kan isyarat yang kita bisa tangkap. Tapi bukan pakai simbol kata. Nah kalau sampai seseorang punya kemampuan animal communicator itu, saya tidak tahu apakah itu unsur mistik atau tidak. Tapi sekali lagi saya hanya curiga. Dan kalau saya jadi Anda, saya tidak menggunakan jasa itu. Aku lebih rela kehilangan binatang daripada tidak jelas. Oke? Sama seperti ada tukang pijat yang bisa memijat. Lalu pakai jambi-jambi. Itu katanya karunia dari Tuhan gitu. Lebih baik kita ke dokter, kita scan ya. Lalu kita lihat perlu disambung pakai pen atau apa daripada ada unsur-unsur kuasa kegelapan. Atau berdoa minta mujizat, Tuhan mampu. Nah kembali soal pet tadi, kenapa kamu nggak berdoa? Kau pikir Tuhan tidak berkuasa? Malaikat bisa bawa balik lagi tuh
Kau berdoa, Tuhan, jika Tuhan menghendaki, kembalikan anjing saya. Nanti malaikat bisa bawa. Pernah nggak Anda punya masalah kunci hilang? Lalu kita doa, Tuhan, kunciku di mana ya? Ini soal kecil tapi ini mengganggu, bukan soal kecil lagi. Kalau kuncinya nggak ketemu, saya nggak bisa buka ini. Lalu kita punya feeling, kayaknya di bawah itu deh. Nah, Tuhan bisa bicara begitu. Jadi nggak usah komunikator dengan binatang, komunikasilah dengan Roh Kudus. Masa kita nggak bisa? Iya. Ya, oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 35 tahun. Beliau sudah menikah. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Terima kasih banyak karena melalui Abam saya sangat terbantu oleh pertanyaan yang ada. Ini adalah pertanyaan saya yang pertama setelah mengikuti truth.id selama 5 tahun. Sejak kecil saya sering dimarahi bahkan dipukul hingga saya masuk kuliah. Saya anak yang bisa dikatakan nakal, tapi sampai sekarang jika mengingat kejadian itu saya merasa benci dengan hidup saya. Saya merasa tidak berharga, bahkan sampai sekarang saya merasa bahwa saya yang paling tidak disayang dibandingkan saudara saya yang lain. Terkadang saya berpikir bahwa cukup Tuhan saja dalam hidup saya. Tetapi kadang saya juga sedih, Pak. Saya merasa kesepian karena hubungan saya dengan orang lain sering tidak bertahan lama karena saya minder ataupun karena hal lain. Sepertinya ada yang salah dengan hidup saya, Pak. Ditambah saya mempunyai mama yang sangat keras, sehingga sifat keras dan sombong beliau turun ke saya. Apa yang harus saya lakukan ya Pak, agar saya bisa berubah? Tolong doakan saya ya Pak, agar saya bisa berubah dan Tuhan berkenan dengan hidup saya. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu. Tuhan itu luar biasa ya, menjadikan sesuatu yang buruk jadi baik. Tuhan itu luar biasa, hal-hal yang bisa berdampak negatif oleh Tuhan jadi sesuatu yang berdampak positif. Juga dalam kehidupan kamu. Masa lalumu bisa menggores dan membuat kamu jadi manusia yang bercacat mental, berpenyakit jiwa. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan dan kemudian mengubah pengalaman masa lalumu menjadi sesuatu yang positif. Kamu lebih empati ke orang, kamu lebih peduli sesamamu, kamu lebih memiliki perasaan satu beban atau memiliki perasaan yang mengerti orang lain. Jika kamu mengubah keadaanmu ini dengan cara mohon pertolongan Tuhan. Doalah pagi bersama saya. Dengarkan firman-firman yang saya sampaikan. Di antaranya Tuhan mengajar kita, hidup kita singkat dan hidup ini tragis. Hidup yang sesungguhnya bukan hari ini, tapi di langit baru, bumi baru. Keadaan kamu yang kau pandang sebagai tragis itu, atau yang merugikan, bisa menjadi sarana kamu dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. For next life. Untuk second chapter. Untuk chapter 2. Untuk jilid berikut, untuk bab berikut. Untuk edisi kehidupan berikut. Jadi kamu harus memandang ini dengan perspektif atau sudut pandang kekekalan. Ya, kamu ini sebenarnya ya egois. Benar ya, kamu itu mewarisi watak mamamu. Kok kamu tahu mewarisi berarti kamu sadar. Kamu realize. Kamu sadar bahwa kamu itu punya sifat-sifat buruk ini. Tanggulangi itu. Lebih dari semua masalah yang kamu harus tanggulangi, masalah karakter pribadimu, itu yang harus kamu tanggulangi. Dengan menanggulangi itu, kau memiliki kesucian hidup. Kesucian membuat kamu layak berjalan dengan Tuhan. Dan kalau kau berjalan dengan Tuhan, Tuhan di pihak kamu. Kamu seorang yang sakit. Jiwamu benar-benar sakit. Kamu menikah di sini. Apakah masih menikah? Atau masih bersama suamimu? Sebab kalau jiwamu seperti ini, orang di sekitarmu tidak nyaman. Dan yang paling jadi korban itu pasangan hidupmu. Yuk ikut saya bimbing kamu. Berubah karaktermu. Lewat doa pagi, doa puasa, mendengarkan khotbah. Lewat
proses yang tidak cepat, kamu akan dipulihkan, di-restore sama Tuhan. Welcome to my world. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang pria berusia 16 tahun, dia seorang pelajar di Jakarta, merupakan jemaat GSKI. Shalom Pak, saya mau bertanya. Pertama, mengapa penulisan abjad Latin bahasa Indonesia, nama Allahnya Kristen, sama dengan Allah-Allah teman beragama lain, seperti di Muslim misalnya? Lalu yang kedua, misalnya manusia telah sukses hidup suci dan sampai di langit baru, bumi baru. Apakah manusia tersebut masih bisa berbuat dosa saat sudah ada di langit baru, bumi baru? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kata Allah kita itu sebenarnya pasti sebuah proses bahasa dari bahasa agama kuno di Kanaan dan agama Yahudi. Eloah. Tidak sulit menjadi Allah. Allah. Kamu harus tahu bahwa agama Yahudi yang menggunakan kata Eloah, Elohim, itu sudah ada 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Itu berarti 2100 tahun setelah 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Jadi agama Yahudi dulu yang menggunakan kata El itu dalam proses bahasa menjadi El, Allah, Elohi. Kristen 1500 tahun kemudian, lalu 2100 tahun kemudian ada agama Islam. Jadi 600 setelah agama Kristen, 600 tahun. Jadi itu proses bahasa. Mengapa kita sama? Ya karena memang akarnya bisa sama dari Timur Tengah sana, El. Ya. Lalu yang kedua, apakah masih bisa berbuat dosa di surga? Tidak bisa. Karena sejak di dunia ini sudah ada yang namanya screening, penghakiman. Ya. Makanya orang yang masih membahayakan bagi sesamanya tidak mungkin masuk surga. Hanya orang yang mengasama seperti diri sendiri yang masuk surga. Lagi pula di surga nanti sudah tidak ada iblis atau setan. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria berusia 66 tahun menikah dengan 3 anak di Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth Online. Shalom Pak, jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, saya selalu mengikuti doa pagi di sini dan mendengarkan lagu-lagu ciptaan Pendeta Erastus Sabdono. Saya selonjor dan memakai headset di telinga karena ini salah satu cara supaya saya tidak mengantuk bahkan tertidur. Kalau saya ikut doa pagi di rumah, saya seringkali mengantuk dan tertidur. Diberkatilah Pak Eras, Stefani, dan tim yang setia melayani Tuhan serta kami semua komunitas doa pagi. Firman Tuhan setiap hari jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Jam 5.50. Jam 5.50 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun hanya 10 menit, tapi sangat berharga. Kepada Bapak Paul Herlambang ya, usia Bapak dengan saya hampir mirip, biasa 65. Beda tipis ya. Beda tipis. Coba Bapak, yuk strik makan yuk. Sekarang saya juga berpikir kalau makan saya berlebihan, saya bertobat. Saya minta ampun diam-diam. Jadi kita harus jaga makan. Jangan ada gula yang membuat kita mengantuk. Saya masih olahraga setiap hari, hampir ya. Tapi bisa setiap hari, paling tidak 30 menit. Saya olahraga. Jadi kalau orang bilang, Pak Eras kok fisiknya kuat? Ya saya olahraga. Dan kalau misalnya saya sudah makan banyak, saya bisa 24 jam saya buat nggak makan lagi. Untuk menetralisir saya punya tubuh. Seperti hari ini juga saya makan terakhirnya dari kemarin. Dari kemarin saya makan terakhir siang jam 1, jam 12. Baru makan lagi. Nah. Ini nanti saya baru makan karena ada yang mau membayari saya makan. Ya, mau traktir. Karena saya mau menjaga kesehatan tubuh, Pak. Jadi saya bisa doa pagi, lalu pimpin mengajar lagi. Kita harus menjaga makan, olahraga, dan hati kita buat senang. Masalah saya itu banyak sekali, Pak Paul. Wakeh tenan, Pak. Banyak masalah saya.
Tapi saya bikin rileks saja, semua untuk Tuhan, apapun yang terjadi terserah Tuhan. Yang penting jangan berbuat dosa. Itu aja. Ya, oke? Pak Paul senang bertemu Bapak suatu hari. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang wanita berusia 53 tahun, sudah menikah dengan 3 anak di Sulawesi Selatan. Shalom Pak Eras yang kami sayangi dan hormati, sebagai wakil Tuhan di bumi ini, kami mau bertanya Pak, anak ketiga kami perempuan usia 22 tahun mau mencari pekerjaan di Australia. September nanti dibuka working holiday visa untuk ke Aussie. Menurut Pak Eras, sebagai orang tua, apa yang sebaiknya harus kami lakukan? Kami masih bingung Pak, meskipun ada penawaran dari auntie yang tinggal di Perth, Australia, ya. tapi tidak memfasilitasi. Anak kami ini jurusan S1 perhotelan. Salam langit baru, bumi baru. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Mengirim anak ke Australia lepas dari pengawasan orang tua. Kalau anak itu belum dewasa rohani, juga kehilangan anak. Kalau pakai bahasa Jawa begini, golek opo toh? Mau nyari apa sih? Ke Australia bekerja, betul gaji besar. Nanti habis untuk apartemen. Uang masuk, uang keluar. Lagi pula, orang belum pernah ke luar negeri, dia pikir surga. Tidak selalu. Kalau bisa bekerja misalnya di Indonesia, lalu kalau bisa bersama-sama keluarga, karena ini anak perempuan, lebih baik dengan anak bersama-sama, hidup bersama. Nanti di sana kita tidak bisa kontrol. Dia bergaul dengan siapa, ketemu jodoh siapa. Sering ya, karena memikirkan di luar negeri gaji besar, suasana negara maju, sampai kita kalap, lalu tidak berpikir panjang. Silahkan tanya kepada Tuhan, tapi kalau saya punya anak perempuan, saya tidak izinkan bekerja ke luar negeri. Golek opo sih, nyari apa sih? Asal ada makanan pakaian cukup. Di sana susah cari gereja yang benar. Ya, susah. Ada, tapi agak sulit. Nah, orang-orang baratnya saja jadi begitu sekuler atau duniawi. Saya tidak menghalangi Anda ikut working holiday. Tetapi kalau saya memilih, jangan ikutin saya, ikutin Tuhan ya. Saya ingin anak saya bersama-sama saya. Nggak lama kok hidup di dunia ini. Oke, jelas ya. Ini juga pelajaran untuk ibu adik. Anak gadisnya 3, yang 1 sedang kuliah di London. Ya terserah ibu adik. Anaknya mau kerja dapat PR di luar negeri atau di bagian Indonesia. Putrinya salah satu dari singer. Di Rehoboth, Kelapa Gading, juga di lingkungan Rehoboth Ministry. Pokoknya yang kecil manis itu, ya. Yang kurus ada yang mirip-mirip, tapi yang paling kurus gitu ya. Paling kecil ya, si Alicia ya. Jadi Alicia. Jadi ini juga untuk ibu Aditya. Dengar saya langsung mikir ya. Langsung ikut mikir, waduh, anakku gimana ke depannya. Oke, yuk terakhir lagi. Oke, baik. Berikutnya dari seorang wanita berusia 50 tahun di Jakarta, merupakan jemaat gereja Pentakosta. Iya. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya, saya melayani di salah satu gereja Pentakosta. Gembala saya mengetahui ada pemain musik muda yang merokok menggunakan vape dan memiliki bad attitude. Namun orang tersebut tetap ditugaskan pelayanan karena tidak ada pemain musik lagi. Orang tua dari pemain musik ini memohon agar anaknya tetap ditugaskan pelayanan. Dengan alasan kalau anak mereka berhenti pelayanan akan tambah nakal. Oke, stop. Begini, dosa kesalahan itu bertingkat. Ya. Kalau pemain musik ini gigolo, nggak boleh. Oke. Dia penjual narkoba, pengguna narkoba, nggak boleh. Tapi kalau vape, merokok, mungkin harus ada sedikit toleransi. Iya. Tapi kalau di gereja Pentakosta memang berat. Oh, agak. Kalau di gereja-gereja non Pentakosta itu malah pendetanya masih merokok. Jadi kita harus bijaksana.
Oke, teruskan, saya belum selesai. Kalimat berikutnya apa nih? Teruskan. Oke. Ya. Salah satu pemain musik yang merokok adalah anak dari salah satu pendeta, dan walaupun dia tahu anaknya merokok, dia hanya diam. Bahkan ada Nanti pendeta. dulu. Dia hanya diam. Kok tahu diam? Mungkin pernah dinasehati, orang tuanya pun juga stres. Lalu kalau begitu nggak boleh main musik. Dia kecewa, dia main di kafe. Tambah rusak. Orang harus bijak lah. Oke? Saya bukan setuju pemain musik boleh merokok ya. Tapi kalau sampai nggak ada pemain musik, lalu itu hanya sampai tingkat merokok, bisa digembalakan. Iya. Tidak bisa kita potong. Kalau saudara makan nasi ada biji, apa misalnya ada batu kecil, apa seluruh piring kita buang? Iya. Semua nasi dibuang. Oke, teruskan. Bahkan ada pendeta lain di gereja yang mengatakan bahwa orang yang merokok tidak ada salahnya melayani Tuhan. Ya tinggal sekarang tingkat kedewasaan rohani orang itu gimana. Misalnya orang itu baru menjadi Kristen misalnya, atau lewat pengalaman masa lalu yang buruk, ya harus mengerti. Jemaat juga harus diajar mengerti. Dulu di gereja kami itu sudah meninggal ya. Kalau saya khotbah itu ada yang teriak, amin, kacau. Tapi saya minta jemaat tenang. Apa kita usir dia? Lalu dia tidak ke gereja lagi. Jemaat pun akhirnya ngerti dan nerima. Seringkali orang kaget-kaget loh kalau dia lagi amin. Iya. Lama-lama juga dia bisa kurang-kurang dinasehati. Apa suruh kita keluar? Kan enggak. Teruskan. Menurut Pak Eras, apakah benar jika kita memperbolehkan orang yang merokok untuk melayani? Melayani Tuhan itu apa? Menyenangkan hatinya. Melayani itu menyenangkan hatinya. Nah kalau pemain musik, diem-diem masih nonton film porno, atau dia pacaran tidak kudus, siapa yang tahu? Tentu semua harus digembalakan, tapi tentu ya, ini tidak standar. Ini lihat situasi, jadi situasional. Terus. Dan bagaimana tanggung jawab seorang gembala di hadapan Tuhan menyikapi hal seperti ini? Oke, teruskan. Sejujurnya Pak, saya sangat tidak sejahtera melihat hal ini. Bagi saya, lebih baik tidak ada yang main musik daripada memiliki sikap seperti itu. Anda agak moralis. Anda mesti belajar punya toleransi. Keluasan ya. Kalau itu anakmu kira-kira gimana? Lalu kalau tidak main musik, dia main di kafe, dia malah keluar dari minggu tidak kebaktian. Dia nggak dengar firman, dia malah bergaul. Belajar. Untung kamu tanya Abam, saya bisa menjawab. Coba kalau pendeta lain yang moralis, iya nggak boleh ini, menajiskan. Merokok memang tidak baik. Tapi pola makan yang salah, daya bunuhnya bisa lebih dari rokok loh. Iya. Betul? Betul, Pak. Iya, orang harus cerdas. Teruskan. Saya ingin agar anak-anak muda ini didisiplinkan dan dididik dahulu yang benar. Sekarang tidak mudah. Menunggu mereka sempurna tidak mudah. Beda dengan gereja yang saya layani. Begitu banyak pemain musik, begitu banyak orang. Wah, strictly. Bahkan harus ikut doa pagi. Kalau nggak doa pagi, nggak boleh main musik loh. Nggak boleh jadi singer. Nggak boleh jadi singer Alicia. Biar di London juga doa pagi. Iya. Bayangkan coba. Tapi kan nggak bisa dikenakan kepada semua gereja. Bayangkan kalau misalnya nih di satu tempat pelacuran. Ya. Lalu ini betul ya, teman saya kan punya gereja di tempat pelacuran. Lalu ada pelacur masuk. Dia masih jual diri, apa kita usir? Dia masih dagang. Tapi kebaktian juga di minggu. Tragis loh. Lalu dia bawa makanan, membagi jemaat, dia masak. Iya. Apa kita buang itu makanannya karena masih pelacur? Ada lagi yang lebih ngeri. Saya pernah menggembalakan jemaat. Jadi ada seorang bapak yang bertobat tapi masih punya 2 istri. Dua-duanya masih bersama. Apa saya suruh dia pergi? Ya udah,
Tetap jadi punya 2 istri tapi tidur dengan 1 orang istri saja. Yang lain hanya status. Tahu nggak artinya akhirnya apa? Istri yang satu pindah ke Belanda. Jadi sekarang udah meninggal nih papa ini dan istri yang sahnya. Anak-anaknya jadi melayani Tuhan loh. Pemain musik, singer. Anak-anaknya. Hebat ya. Saya juga dimarahin orang tuh. Karena itu, Pak. Karena itu. Saya pura-pura nggak dengar deh. Waktu itu saya masih muda loh. Saya baru nikah 3-4 tahun atau 2 tahun gitu. Waduh, majlis-majlisnya tua-tua loh. Majlis saja ada yang manggil saya Dek waktu itu. Waduh, saya pura-pura bego aja. Masa kita usir? Tapi akhirnya anak-anaknya melayani Tuhan. Salah satu anaknya jadi orang yang sukses, rumahnya buat kebaktian. Coba kalau waktu saya usir. Ya, oke, itu teruskan. Apakah salah? Apakah saya salah jika berpikir seperti ini, Pak? Terima Kamu kasih, satu Pak sisi bagus, tapi sisi lain harus lebih bijaksana. Oke. Oke, baik. Cukup ya? Oke, kita akhiri sampai di sini episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati. Shalom.